Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Putri. Oh, sudah pada di Zoom semua ya? Ibu mau tanya nih sebelumnya, apa kabar kalian? Kabar baik Bu. Puji Tuhan semuanya dalam keadaan baik ya. Oke, selanjutnya kita sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, udah dipastiin ya kalian ada buku catatan, ada alat tulis kayak pulpen, label, dan lainnya, dan juga gadget kalian dalam keadaan yang prima untuk mendukung pembelajaran kalian hari ini ya. Kalau sudah ngerti, jadi keren banget, udah langsung ngerti. Oke, Devi juga keren banget, langsung angkat jempol. Boleh, selanjutnya kita akan membahas dulu peraturan kelas kita nih seperti biasa. Yang pertama, ada mencatat hal-hal yang penting dan juga kalian wajib on cam ya. Kalau misalkan kalian terkendala jaringan atau gadget kalian yang tidak maksimal, boleh kalian langsung chat di chat box sebelum ini ya. Yang kedua nih, ada menggunakan fitur raise hand kalau kalian menjawab, memberikan pertanyaan, atau izin ke toilet, atau boleh juga izin mengambil. Selanjutnya, Ibu juga mau mengingatkan nih ke kalian, jangan lupa untuk kirim foto beserta nama kalian di grup WhatsApp kita ya untuk absensi. Oke, kira-kira nih, ada nggak sih dari kalian yang udah tahu nih, hari ini kita mau belajar apa? Soalnya tadi Ibu sempat kasih tahu nih di depan sedikit. Ada yang bisa nebak? Mau belajar apa hari ini? Belajar energi Bu. Iya, betul banget Jenny. Wah, sepertinya Jenny sangat excited ya untuk materi hari ini. Udah belajar dari semalam ya Jenny ya? Enggak dong Bu, kan tadi udah contekan di awal. Oh iya, benar juga. Berarti Jenny sangat memperhatikan ya anak. Oke, selanjutnya kita akan Ibu akan memberitahu kalian endurance understanding yang diharapkan bisa kalian capai di materi hari ini, yaitu manusia diwajibkan untuk memakai dan menjaga berbagai sumber energi seperti energi yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui, yang telah Allah berikan secara bertanggung jawab sebagai wujud dan maksud untuk menjadi umat Allah yang telah ditebus. Dan selanjutnya Ibu akan menjelaskan pertanyaan esensial atau essential questions. Yang pertama ada mengapa penting bagi kita manusia untuk bisa menghemat energi. Dan yang terakhir ada bagaimana sikap dan cara kita untuk menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan Alkitab. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran yang akan kita lewati di materi hari ini. Ada 3 komponen seperti biasa, ada afektif, kognitif, dan juga psikomotor. Nah, Ibu akan membacakan satu per poin, yaitu ada afektif, siswa dapat berperan aktif di dalam kelompok secara bertanggung jawab. Kognitif, siswa dapat menjelaskan pengertian energi alternatif dan non-alternatif secara tepat. Yang ketiga ada psikomotor, yaitu siswa dapat mengidentifikasi pemborosan energi dari studi kasus yang diberikan dengan benar. Nah, kalian kalau misalkan mau baca lebih lanjut, nanti Ibu akan kirim PPT-nya di grup kita ya. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Belum ada Bu. Oke, belum ada ya. Oke, sebenarnya kita akan masuk langsung ke materi kita hari ini, yaitu energi. Ya, sebelumnya kita harus memahami sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Nah, nanti energi itu macam-macamnya ada apa aja sih? Akan dijelaskan di slide selanjutnya. Poin kedua, sumber energi alternatif adalah sumber energi pilihan dari beberapa kemungkinan penghasil energi pengganti. Nah, energi alternatif ini digunakan untuk menjaga agar energi yang ada yang tidak dapat diperbaharui itu tetap ada dan bisa kita digunakan. Terus selanjutnya ada energi memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena sangat berguna untuk makhluk hidup saat melakukan kegiatan seperti kalau misalkan kita sering menonton TV, ini sekarang kita lagi ada Zoom pertemuan, itu kan menggunakan energi, itu energi listrik. Nah, energi listrik sendiri adalah energi yang paling banyak digunakan di rumah. Coba dari kalian ada nggak sih yang bisa sebutin contoh-contoh lain dalam penggunaan energi di rumah? Kalau bisa, jawab langsung raise hand. Ada Devi di sini. Ayo Devi. Apa contoh lainnya Devi? Kulkas Bu. Iya betul, yang sudah disampaikan oleh Devi. Kulkas juga menggunakan energi listrik untuk mendinginkan makanan. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya tadi kan kita udah belajar mengenai pengertian energi. Sekarang kita belajar tentang bermacam-macam energi nih. Yang pertama itu ada energi kimia, di mana makanan dan minuman yang kita konsumsi itu sebenarnya menghasilkan energi kimia yang kita gunakan untuk beraktivitas kita sehari-hari. Lalu ada energi nuklir, di mana energi nuklir ini dapat dihasilkan dari reaksi nuklir yang terjadi karena antar partikel dalam energi atom yang saling bereaksi. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang energi alternatif. Energi alternatif ini itu dia sering dikenal dengan istilah energi terbarukan,
Energi alternatif ini berfungsi untuk menggantikan bahan bakar konvensional. Lalu, energi alternatif itu dia dibutuhkan campuran tangan manusia agar energi terbarukan bisa digunakan dengan maksimal. Nah, contoh-contoh energi alternatif ini ada panel surya. Ini adalah panel surya ya. Lalu ada kincir angin, ini adalah kincir angin, biodiesel, dan juga lain sebagainya. Nah, manfaat energi alternatif ini sebenarnya ada banyak. Yang pertama itu kita ada mengurangi ketergantungan terhadap energi berbahan bakar fosil. Lalu energi alternatif ini dia adalah energi yang ramah lingkungan. Lalu bisa juga tidak terjadi kelangkaan. Nah, apakah kalian sudah semua mengerti anak-anak? Sudah, Ibu. Saya sudah, Bu. Oke, karena sudah mengerti, kita bakalan latihan terbimbing nih. Oh, ada apa Putri? Apakah ada yang kurang dimengerti? Ibu, saya mau izin ke toilet, boleh Ibu? Oh, boleh Putri, silakan. Maaf ibu-ibu masih di mute. Oh iya, ibu lupa. Untung sekali Pak Devina mengingatkan ya bahwa ibu masih di mute. Oke, kita kan masuk ke latihan terbimbing ya. Di mana latihan terbimbing ini ibu akan memberikan game. Di mana ini adalah salah satu bentuk contoh penghematan energi. Di mana kalian bisa menebak gambar pertama, kedua, dan ketiga itu adalah penghematan energi dalam bentuk energi apa. Gitu. Pasti kalian mengerti sih. Anak-anak ibu itu pasti pintar-pintar semua. Oke, apakah ada yang bisa jawab gambar yang satu dia itu bentuk penghematan energi apa ya? Oke, Pak Devina, kira-kira penghematan energi apa ya? Kalau saya pikir ini penghematan energi listrik. Betul sekali, pasti karena ada stop kontaknya ya. betul. Ya, ini adalah penghematan energi listrik ya. Dan di sini juga kata kuncinya sudah pas. Lalu selanjutnya, Ibu mau nanya nih Putri, apakah sudah kembali? Oh, udah. Sudah Ibu, baru kembali. Oke, sekarang Ibu akan lanjut ke pertanyaan yang nomor 2. Ini gampang sih, 3 huruf doang. Kira-kira ini bentuk penghematan energi apa ya? Oke Putri, silahkan dijawab. Air, Bu. Ya, betul sekali, ini gampang ya. Ini dia sedang berusaha mematikan keran air karena tidak digunakan. Itu salah satu bentuk penghematan energi. Lalu gambar yang ketiga ini agak sulit ya. Ini poinnya satu-satu nih. Siapa yang bisa jawab penghematan energi apa ini di bentuk yang gambar ketiga? Wah, Putri sepertinya jago sekali ya. Ini energi mekanik, betul. Aduh salah, ternyata Ibu sudah memberitahukan jawabannya. Ya, tadi Putri mau jawab apa ya? Jadi saya mau jawab mekanik juga, Bu. Tapi ternyata Devi udah jawab di chat box, Bu. Jadi Ibu tadi menjawab Devi, Bu. Jadi Ibu salah sebut, Bu. Oh iya benar, pantesan. Ternyata Ibu menjawab Devi. Apakah Devi bisa menjelaskan mengapa Devi menjawabnya energi mekanik? Saya nggak bisa jelaskan, Bu. Tapi karena ada 3 huruf itu, jadi tebak-tebak aja, Bu. Oh iya, benar juga ya. Jadi nih, mari kita ulas materi yang sebelumnya, di mana energi mekanik itu dia bisa dipakai untuk melakukan suatu gerakan atau usaha, sama seperti ini. Itu dia anak kecil laki-laki itu dia melakukan suatu usaha dengan menggoyah sepeda. Jadi ini adalah bentuk penghematan energi mekanik. Daripada kita memakai motor kan dia akan mengeluarkan bensin. Jadi kita juga lebih sehat menghemat energi memakai sepeda. Oke, selanjutnya nih latihan terbimbing terakhir. Ini apakah ada yang tahu penghematan energi bentuk apa? Ini ada, nih bisa dilihat di sini ada api-api ujungnya. Oh, Pak Devina. Oh, ada Putri juga. Tapi sayang sekali yang pertama raisan adalah Pak Devina. Coba Pak Devina. Energi panas, Bu. Ada gambar apinya. Wah, sepertinya Pak Devina ini gaya belajarnya ini sangat melihat dengan gambar ya. Pasti jawabannya itu gambar ya. Tapi benar sekali, ini adalah bentuk penghematan energi panas. Oke, latihan terbimbingnya sampai di sini. Sekarang Ibu akan menyebutkan beberapa contoh penghematan energi. Di mana yang pertama adalah kita mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan. Lalu kita juga bisa loh menggunakan lampu hemat energi. Nah, lalu selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai manfaat hemat energi. Yang pertama ini adalah membantu mengurangi polusi udara. Lalu ada menjaga performa barang elektronik, lalu berkontribusi pada penghematan cadangan bahan bakar fosil, lalu ada menghemat biaya dan pengeluaran, dan juga peralatan elektronik yang jadi lebih awet. Oke Putri, ada apakah raise hand Putri? Ibu maaf, tapi tadi saya belum selesai catat, Bu, yang slide sebelumnya, Ibu. Baru sampai di poin ketiga, Ibu. Oh iya, Putri ini sangat rajin ya. Oke, yang ini kan ya Putri.
Oke, silahkan dicatat. Ibu akan menunggu. Jika sudah bisa berikan reaction jempol agar Ibu bisa mengetahuinya dan bisa melanjutkannya. Oh, oke, Putri sudah memberikan reaksi jempol. Kita lanjutkan ya ke slide berikutnya. Oke, kita mau lanjut nih. Apakah untuk materi tadi masih ada pertanyaan sebelum kita mau lanjut ke penilaian formatif dan sumatif untuk tugas-tugas kita? Kalau ada pertanyaan boleh langsung raise hand ya. Ibu tunggu 30 detik. Kalau nggak ada, Ibu langsung lanjut ke penilaian kita. Dari saya tidak ada, Ibu. Oke, udah pada mantap ya. Nah, kita mau bahas penilaian formatif buat tugas kuis dan poster kita. Yang pertama itu buat kuisnya dulu. Yang jenis asesmennya itu ada kuis. Mungkin nanti Ibu akan buat dalam pilihan ganda dan true or false-nya. Dengan tujuan dari kuis ini, anak-anak nanti mampu mengetahui bentuk penghematan energi. Dan aspek yang akan Ibu nilai itu ketepatan dari jawaban soal kuis pilihan ganda dan true false-nya kuis anak-anak nanti. Sampai di sini atau ada yang masih dibingungkan mengenai penilaiannya? Biar Ibu ulang. Mengerti, Bu. Oke, kita lanjut untuk formatif dari poster ya. Dengan jenis asesmen itu, nanti anak-anak menyelesaikan pembuatan poster hemat energi secara bertahap. Dengan tujuan, melalui pembuatan poster yang secara bertahap ini, anak-anak mampu mengerjakan dengan kreatif. Dengan aspek yang Ibu nilai nanti ada kreativitas, perpaduan warna pada poster. Nah, posternya itu tentunya dengan tema hemat energi. Ibu, saya ingin bertanya. Silakan Jenny. Pembuatan posternya pakai kertas apa ya, Bu? Atau kita buat poster secara elektronik? Mungkin Ibu punya saran itu buat posternya dari kertas Asturo, tapi sesuai penilaian lakukanlah dengan kreativitas masing-masing supaya Ibu bisa lihat kalian bisa menggunakan apa aja untuk kreativitas posternya. Bisa dimengerti Jenny? Bisa, Ibu. Siap, Ibu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kita mau lanjut ke penilaian sumatif kita ya. Oke, penilaian sumatif untuk poster hemat energi kita itu pasti punya tujuan. Tujuannya itu nanti kita setelah murid-murid menyelesaikan poster hemat energinya, nanti dipresentasikan. Nah, dari presentasi itu menggunakan poster yang bertema hemat energi tadi, anak-anak mampu melatih public speaking dalam memimpin presentasi dan kemampuan transfer keterampilan antar murid. Nanti yang presentasi bisa transfer keterampilan ke teman-temannya yang mendengarkan di kelas. Dengan cara kerja yang pertama, anak-anak tampil di depan kelas. Nah, tampil di depan kelas itu untuk mempresentasikan poster yang sudah dikerjakan. Yang kedua, anak-anak memaparkan penjelasan sesuai poster. Dan yang terakhir, anak-anak mengutarakan kalimat ajakan kepada teman-teman atau orang sekitar atau kepada ibu untuk kita sama-sama menghemat energi. Dan aspek yang ibu nilai nanti dari presentasinya yaitu kesesuaian materi dengan poster hemat energi, kreativitas, keikutsertaan seluruh anggota kelompok, dan keterampilan. Astaga, Putri punya lagi gangguan jaringan. Oke, Putri boleh off cam dulu, tapi setelah jaringannya membaik, silahkan on cam lagi ya Putri. Oke, Putri udah kasih reaction. Apakah ada pertanyaan untuk penilaian sumatif kita? Silahkan boleh langsung bertanya. Aku mau nanya, Ibu. Ini kan dia aspek yang dinilainya ada seluruh anggota kelompok. Nah, anggota kelompoknya itu kita pilih sendiri atau Ibu yang tentuin ya, Bu? Iya, betul. Pertanyaannya bagus ya. Kalau semisal anak-anak pilih sendiri, nanti pilihnya bestie-bestinya loh, dan gak bergaul sama teman-teman lain. Nanti Ibu yang bagi kelompoknya, dan nama-nama kelompoknya dan urutan kelompoknya Ibu kirim dari grup WhatsApp kita. Ditunggu ya anak-anak, nanti setelah kelas langsung Ibu susun dan Ibu kirimkan ke grup WhatsApp kita. Cukup jelas, Jenny? Oke, Bu. Cukup jelas. Terima kasih. Sama-sama. Masihkah ada pertanyaan dari murid-murid? Oke, kita lanjut ya kalau nggak ada pertanyaan. Nah, kelas kita udah mau selesai nih, tapi sebelum itu Ibu mau tahu sejauh mana nih kalian mengingat pelajaran kita hari ini. Ibu mau tunjuk secara acak ini untuk menyampaikan pemahaman yang didapat selama pembelajaran kita tadi dengan topik hemat energi. Mungkin meskipun Putri jaringannya lagi agak bermasalah, tapi bisa on mic kali ya meskipun off cam. Boleh Put kasih pemahaman yang Putri dapatkan selama pembelajaran kita hari ini? Halo Bu, suara saya jelas? Sangat terdengar jelas dan merdu Putri. Silakan Putri. Iya, jadi Bu, kalau hari ini saya dapatnya ternyata energi itu banyak banget bentuknya, jenis-jenisnya, nggak cuma energi listrik yang biasa kita temuin di rumah, ada juga contohnya energi mekanik, energi yang ada usaha dan juga ada pergerakannya. Terus ada juga energi bunyi, energi panas, dan lain hal sebagainya. Energi juga ada yang ternyata nggak bisa diperbaharui, oleh karena itu muncullah energi alternatif untuk menjaga energi non alternatif yang nggak bisa diperbaharui itu tetap ada. Ya, contoh-contoh energi alternatif itu ada panel surya, ada juga kincir angin dan lainnya. Itu Bu yang saya dapetin. Oke, betul sekali ya, Putri udah mendapatkan pemahaman yang begitu mantap mengenai hemat energi. Jadi betul yang Putri bilang, karena ada energi yang nggak bisa diperbaharui, maka
ada energi-energi alternatif. Meskipun ada energi alternatif, kita tetap nggak boleh boros, karena kalau boros itu kan nggak menyenangkan hati Tuhan. Jadi dari pembelajaran kita hari ini, kita dapat melihat betapa baiknya Tuhan kita memberikan berbagai macam energi di kehidupan kita sehari-hari. Sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita nggak boleh boros energi, tetapi kita harus hemat energi. Kalau kita udah hemat energi, itu udah sangat menyenangkan hati Tuhan kita. Jadi kita sama-sama hemat energi. Kalau teman-temannya lupa hemat energi, mari saling diingatkan supaya sama-sama bisa menyenangkan hati Tuhan. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa mengerjakan tugas asinkronusnya, yaitu nonton video untuk menjadi acuan nanti buat anak-anak mengerjakan poster hemat energinya. Nah, nanti kan PPT ini Ibu bagikan melalui grup WhatsApp. Nah, Ibu udah kasih link YouTube-nya, tapi nanti kalau nggak bisa diakses, Ibu akan kasih linknya lagi melalui chat grup kita. Terus jangan lupa nonton videonya ya, biar nggak bingung-bingung dan menambah wawasan anak-anak. Nah, nanti kalau udah selesai nonton videonya dan baca-baca ulang PPT-nya, mari sama-sama kita buat aksi nyata, nggak hanya belajar aja, nggak hanya mendengarkan Ibu aja di Zoom, tapi ayo kita cari sumber energi di sekitar lingkungan rumah kita. Pastinya di rumah kita juga banyak ya, tadi udah kita pelajari, apalagi energi listrik tuh banyak banget di rumah kita. Nah, kita mau mikirin gimana cara sederhana untuk kita bisa menghemat energi. Setelah itu, jangan lupa lakukan tindakan hemat energinya di kehidupan sehari-hari, khususnya di rumah, sebagai langkah konkret bahwa kita sama-sama paham materi kita hari ini dan kita mau sama-sama menghemat energi untuk menyenangkan hati Tuhan. Sampai di sini, adakah yang masih mau ditanyakan atau kurang jelas? Oke, mantap. Sampai di sini kelas kita. Tapi sebelum itu, apakah Putri udah bisa on cam? Kita mau dokumentasi dulu hari ini supaya pembelajaran kita hari ini menjadi kenang-kenangan nanti. Bisakah, Put? Saya coba dulu ya, Bu. Iya, dicoba Bisa, dulu. Bu. Ibu saya jadi hitam ya. Kayaknya nggak bisa, Bu. Oh, ternyata tetap masih terkendala ya. Memang jaringan ini nggak bisa diterka-terka. Tapi nggak apa-apa, sebelum kita berpisah dari Zoom kita ini, kita berdoa dulu ya sama-sama. Doanya di bawah Putri deh. Sekalian doakan supaya jaringannya di pertemuan berikutnya baik-baik aja. Doain doa penutup kita ya, Putri. Iya, Putri nggak mengeluarkan suara ya. Mungkin jaringan memang benar-benar terkendala. Kalau gitu, boleh Jenny aja yang tutup kita dalam doa. Bisa, Jen? Bisa, Ibu. Oke, baiklah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang Kau telah limpahkan kepada kami sampai pada detik ini, sehingga kami bisa mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir dengan luar biasa baik ya Tuhan. Kami mengetahui apa itu pengertian energi, macam-macam bentuk energi, bagaimana energi alternatif, dan juga lain sebagainya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, semoga kami bisa mewujudkan sikap nyata kami untuk mewujudkan penghematan energi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa yang jauh di sempurna ini, kami serahkan kepada Tuhan yang hidup sampai amin. Amin. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Jangan lupa kerjakan posternya buat presentasi di depan teman-teman. See you, anak-anak. Baik Ibu, dadah. Terima kasih Ibu, God bless you.